Posisi belakang, pengeringan. Nah, ini di posisi di bawah seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa kolam ukuran kecil begini dirapihkan seperti ini? Nah, itu kelebihannya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Deden, dari Bupati Nila. Nah, kali ini saya memanen kolam yang kemarin saya sajikan bersama Pak Ojin, yang saya kasih keterangan kolam ukuran 3 meter kali 14 meter. Hari ini dipanen, kawan-kawan. Nah, mungkin tadi video dari awal saya nggak datang ya, di sana tadi masih ada kesibukan. Nah, ini rata-rata ikan ukurannya itu nggak sama, bukan rata-rata. Jadi ini dari 3 sampai 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ukuran duanya ada 1-2 ekor. Ya, kebanyakan itu 3, 4, 5, 6. 7, 8. Nah, ini yang kemarin saya bicarakan, tebar 6 kintal karena pemindahan size 20. Nah, di data saya ini ikan ada sekitar 1 ton 900 sekian. Nah, dengan lokasi ini nanti kita lihat ada naik berapa ini sebenarnya. Yang realnya ada berapa. Lokasi seperti ini bisa mengeluarkan per meter persegi itu berapa dengan bantuan aerasi dan air ngalir. Nanti kita tahu keluarnya berapa, kiloannya berapa. Nah, nanti semua saya bagikan buat teman-teman yang mau ikut meniru sistem di sini. Saya sarankan untuk datang terlebih dahulu biar lebih detail, tidak asal-asalan. Salah langkah sedikit itu berakibatnya kurang baik, teman-teman. Ini di sini itu usia sekitar 2 bulan. Dari size 20. Alhamdulillah kali ini ada orderan untuk ke dekat sini, pasar sekitar sini, sama ke Tasik. Ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan, masih bisa mungkin masuk sekitar sampai 2,5 ton itu masih kuat untuk kolamnya. Akan tetapi saya membutuhkan kolamnya, saya membutuhkan ikannya, ada pasarnya. Nah, kebetulan tadi saya udah ngambil benih di Banjar. Nah, itu harus masuk ke sini. Jadi mau tidak mau ikan belum terlalu masuk ukuran, saya udah panen untuk kebutuhan dan untuk kebutuhan pasar daging dan untuk kebutuhan penanaman. Hari ini diambil, dipanen. Nanti malam dengan konstruksi seperti ini dibersihkan kolamnya. Nanti malam ini langsung ditanam lagi. Jadi tidak ada pembersihan lumpur, tidak ada pembetulan tambakan. Kalau di sini pematangnya itu tidak ada. Makanya kenapa kolam ukuran kecil begini dirapihkan seperti ini. Nah, itu kelebihannya di situ. Kita bisa begitu kita panen, hari ini kita panen, hari ini pun kita tebar, hemat waktu, kawan-kawan. Nah, ikan dari sini itu biasa, seperti biasa. Saya simpan di tempat penampungan sementara di berokan. Nanti malam kita berangkatkan. Nah, bagaimana keseruannya sampai pemberangkatan
Saksikan terus. Nah ini kawan-kawan, ikan yang tadi dari sana, nah ini disimpan di sini, tapi tidak langsung disimpan di berokan. Ini kita lakukan penyortiran sesuai pasar, kebutuhan pasar seperti apa. Nah kita pisah-pisah di sini kawan-kawan. Lopat ini. Nah, ini 1,4 kilo. Jadi ikan kita sehatkan lagi di sini, di tempat ini. Dari tempat ini nanti diberangkatkan, di packing. Ini 1,3 kilo nih. 3 ons lah, 1,3 kilo bisa masuk ini. Nah ini cara kami menyortir ikan. Di sini cara ini yang paling efektif. Ikan aman, sampai pasar bagus, tidak banyak kematian, nanti sampai pasar aman. Jadi bisa tahan 2-3 hari, bahkan 1 minggu pun aman. Nah, kelebihan dari Bupati Nila untuk rekan-rekan pasar itu, alhamdulillah ikan dari sini itu di samping gemuk, aman. Jadi tidak banyak kematian. 1 kali pengiriman itu sekitar 7,5 kintal, kadang 9 kintal. Itu kematiannya itu sangat minim. Bahkan terkadang hanya 1-2 ekor. Nah, adapun terkadang ada permasalahan yang entah tahu dari mana. Kadang ada banyak kematian. Itu kalau dari 10 kali pengiriman itu 1 kali juga enggak. Ikan error. Nah, errornya itu biasanya disebabkannya ya teknis di sini, kayak ketemu hujan, di berokannya airnya keruh. Ya mungkin seperti itu kawan-kawan. Nanti lanjut lagi bagaimana packing dan diberangkatkannya. Oke. Terima kasih. Nah, ini kawan-kawan, teman-teman, ini dia yang saya ceritakan, posisi di bawah, posisi belakang, pengeringan. Nah, ini di posisi di bawah seperti ini teman-teman. Nah, kebetulan bapak petaninya ini lagi bersihin. Nanti malam mau langsung tebar. Benihnya udah siap. Nah, ini keadaan di bawah teman-teman. Ini ketinggian tembok ini di belakang itu sekitar 2 meter. 2 meter, di sana ketinggian tembok itu sekitar 160 apa 180. Nah, ini settingan. Saya mau menjelaskan settingan di sini. Nah, ini paralon yang 2 in masuk ke paralon 1 in. 1 in di bawah jalur utama angin 1 in.
Nah, dari jalur 1 in baru kita pakai shock drat. Bukan shock drat. Pakai T drat yang 3/4. Ini di pusernya 1 2 3 4. Ini di pusernya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini kenapa diisi begini seperti penjelasan saya sebelumnya. Oke teman-teman. Nah, ini saya jelasin. Ini 1 in. Nah, ini paralel 1 in. Ini 3/4. Nah, ini dari sini ke sini 75 cm. Ini ke sini 1,5 meter. Ini 75 cm. Yang kemarin saya ceritain itu biar di tengah ini, nah di tengah itu buat khusus perbuangan jalur. Nah sini kameramen, nah yuk belakang. Nah posisi di belakang seperti ini. Ini kotoran masuk ke sini baru dibuang keluar. Ini dipakai kosong kalau di sini namanya. Nah, kenapa ini di atas tembok? Nah, harapannya ini kotoran di bawah. Nanti saat pengurasan diangkat, disapu sama ikan, masuk ke kontrol. Nah, penjelasannya seperti itu aja kawan-kawan. Untuk lebih detailnya main ke sini. Kalau mau bikin kolam seperti ini. Nah, baik kawan-kawan. Ini kita mau melakukan pengepakan. Diberangkatkan ikannya. Tujuan kali ini jadinya itu ke Cisaga ya, untuk di Pasar Banjar kawan-kawan, sama ke Lapak sendiri. 2 pengiriman. Ini proses cara-cara mengepak di kita. Nah, dari timbangan kita itu per 6 kiloan. 6 kilo itu palasinya itu sekitar 5%, ada 6,3, 6,2, kadang ada yang 6,4, biar cepat prosesnya kawan-kawan. Jadi di kita itu ngepak itu membutuhkan orang sekitar 5 orang, paling enggak itu 5 orang minimalnya, biar jalannya cepat. Nah, ada timbangan yang mungkin lebih, ada 6,6 barusan kawan-kawan lihat. Itu biasanya dikarenakan yang tadi ada kekurangan 6 kilo pas. Nah, baru kita palasinya di plastik yang lain. Nah, ini 150 balon kawan-kawan, 9 kintal yang untuk berangkatan Cisaga. Nah, yang proses kedua itu ada untuk berangkatan ke Banjar, ke Lapak Bupati Nila sendiri. Karena kita pun menjual juga di sini, ada jual grosir bisa, ecer bisa. Buat kawan-kawan yang membutuhkan untuk sekitaran sini, ambil ke sini ya, dengan harga, ada harga grosir, ada harga ecer. Nah, ini buat ke Lapak Ibu Ida. Lapak Ibu Ida itu ya lapak sendiri di sini. Tapi dikodeinnya itu Lapak Ibu Ida, biar tidak salah di data kawan-kawan. Nah, ini proses benih datang lagi. Yang tadi saya bilang bisa langsung tanam. Nah, ini proses benih datang. Kebetulan cuaca hujan lebat, tapi emang udah nyampe sana harus ditebar. Kita tebar, teman-teman. Oke kawan-kawan, penebaran kali ini, kolam ini saya tebar 120 kilo, size 100. Estimasi benih ukuran 12.000 ekor. Nah, yang 12.000 ekor ini mudah-mudahan 2,5 bulan 3 bulan kepanen, karena masuknya size kecil. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini buat apa lagi ada benih disimpan di jaring? Benih yang saya simpan di jaring ini karena kolam yang tengahnya itu ada acara panen di besok harinya. Nah, ada benih lebih, saya mau tanam besoknya setelah ikan diangkat, saya mau langsung masukin ke kolam situ. Jadi sekalian teman-teman. Nah, itu kawan-kawan, yang tadi saya simpan di waring itu buat apa? Buat ngisi kolam di sebelahnya yang di jalur tengah. Karena yang di jalur samping itu udah diisi siangnya.
Nah, ini kebetulan besok ada kebutuhan panen, ada buat pilet lagi itu. Itu udah keluar ikan jumbo dari situ itu sekitar 1,5 ton. Ukuran ikan itu kurang lebih di 1 kilo di 8 on ke atas lah yang kolam tengah. Alhamdulillah udah kepanen. Nah, ini yang saya ceritakan kemarin, saya kupas semua. Alhamdulillah kolam itu udah langsung beres. Untuk pengiriman ke customer yang Banjar itu 900 kilo. Untuk ke lapak sendiri itu yang siangnya kita kirim 300 kilo, yang malamnya kirim 576. Terus ada ecer, ya bandar-bandar yang 20 kilo, yang 50 kilo, ada warga sekitar beli ecer. Nah, itu sebanyak 85 kilo. Terus ada BS. BS itu, kalau di kita disebut BS itu, ukuran yang belum masuk, yang masih kecil, ada 54 kilo. Nah, total semua ikan yang keluar dari kolam itu sebanyak 1 ton 915 kilo. Nah, 1 ton 915 kilo kita potong benih yang masuk itu sebanyak 600. Berarti sisanya 1 ton 315. Kita mau tahu FCR-nya, mau saya sampaikan FCR-nya. Pakan di kolam itu menghabiskan 64 karung kali 30 kilo. Jadi total pakan yang masuk ke kolam itu 1 ton 920. 1 ton 920 dikurangi benih dulu yang tadi, hasilnya itu udah dikurangi, berarti dibagi 1 ton 315, ketemu FCR-nya itu di 1,46. Nah, 1,46 ini kita pakai pakan protein 28, mereknya Extruder, keluarnya 1,46. Nah, ralat, bukan Extruder, maaf, PAE, ini menggunakan PAE. Ya mungkin harganya tergantung di lokasi masing-masing lah. Cuma protein 28 mereknya yang PAE. Nah, mungkin itu kesimpulannya. Dapatnya berapa di 1,46 keuntungannya? Itu relatif kawan-kawan. Nggak bisa kita samakan, soalnya di daerah sendiri, di daerah kalian itu harga jual, harga pakan itu berbeda-beda. Tapi yang di sini dihasilkan alhamdulillah masih kebagian petaninya kawan-kawan. Nah, kolam yang tadinya itu, yang tadi itu kan ada 42 meter persegi, berarti 3 meter kali 14. Nah, kapasitas yang keluar dari kolam itu yang kemarin panen itu per meter persegi kawan-kawan. Meter persegi itu naiknya ada 120, mungkin 1 meter, itu relatif. Kita ambilnya di meter persegi, cuman paling dalam kedalaman itu 1,5 meter. Nah, alhamdulillah kapasitas yang kemarin keluar dari kolam itu 45 kilo, 5. Jadi 1 meter persegi kedalaman air di rata-rata 1 meter 45 kilo dengan sistem seperti itu. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kita bisa menyimpulkan lah, dengan FCM sekian, dengan kebutuhan listrik sekian, penjualan sekian, nanti itu ketemu. Itu tergantung di kawan-kawan sendiri, di lokasi kawan-kawan mau seperti apa. Kalau mau tebar padat seperti ini, itu insya Allah ada lebihnya. Nah, itu yang tadi saya masukin benih di kolam sebelahnya, itu saya masukin ada 100 kilo, saya 110.000. Itu untuk kebutuhan kolam 2 kali 14. Nah, jadi enak sekali kawan-kawan. Kita panen, kita langsung bisa isi kembali tanpa jeda waktu. Nah, mungkin kawan-kawan bertanya, kok penjelasannya seperti ini? Nah, ini penjelasan yang mungkin detail sekali buat kawan-kawan pembudidaya semua. Berapa yang akan dihasilkan dengan sistem seperti ini? Kurang lebih, kalau sistem seperti ini itu membutuhkan listrik itu per kilo itu masuknya paling Rp1.000, bahkan ada di bawah 1.000, karena
di samping kita menggunakan listrik, ada kekuatan airnya lagi kawan-kawan. Nah, mungkin sekian kawan-kawan. Mohon maaf sekali, kemarin saya nggak bisa ikut video penebaran, video pengepakan karena ada kebutuhan istirahat. Nah, kurang istirahat saya kawan-kawan. Mohon maaf sekali. Ya mungkin ini semua penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti sama kawan-kawan. Kenapa saya tebar padat, kenapa saya kolam seperti ini, seperti itu. Nah, ini semua insya Allah detail. Tapi tetap kawan-kawan, bagi kawan-kawan untuk sekitaran sini yang mau ikut sistem seperti ini, diharapkan datang dulu ke sini. Soalnya banyak pertimbangan atau banyak hal-hal yang kelihatannya sepele tapi berakibat fatal. Supaya kawan-kawan lebih mengerti, supaya kawan-kawan lebih mengantisipasi ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Ya, kembali lagi kawan-kawan, ini saya belajar, masih dalam tahap belajar. Mungkin penjelasannya ada yang belepotan, ada yang balik-balik lagi. Ya di situ mohon maaf sekali. Tetap semangat kawan-kawan, jalani terus pembudidaya ikan nila tentunya. Jangan pernah menyerah, kembangkan terus teknologinya. Terima kasih banyak semuanya kawan-kawan, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Orang lain bisa, kenapa kita enggak?